Ketika pengaruh Belanda di Jawa memudar, visi Sultan Agung mulai terbentuk. Desa-desa merayakan kebebasan mereka dengan mengibarkan spanduk-spanduk yang dihiasi simbol-simbol persatuan. Wira Sangbayangan berdiri di samping para jenderal Sultan Agung, upaya gabungan mereka telah membalikkan keadaan sejarah. Meski perjuangan masih jauh dari selesai, masyarakat Jawa telah membuktikan bahwa persatuan mampu mengalahkan musuh yang paling kuat sekalipun. Api perlawanan, yang dikobarkan oleh Sultan Agung, kini berkobar terang di seluruh negeri, menerangi jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Pengepungan Batavia berakhir bukan dengan pertempuran yang dramatis, melainkan dengan mundurnya Belanda secara diam-diam. Saat fajar menyingsing di kota yang membara, kesunyian memekakkan telinga. Pejuang perlawanan dengan hati-hati mendekati tembok, menemukan gerbang dibiarkan terbuka dan benteng yang dulunya perkasa ditinggalkan. Di dalam, hanya tersisa segelintir tentara Belanda, terlalu lemah untuk melawan atau melarikan diri. Rakyat Jawa telah mendapatkan kembali apa yang menurut Belanda tidak boleh disentuh, yaitu kendali atas nasib mereka. Akibat pengepungan tersebut menunjukkan betapa beratnya perjuangan yang berlarut-larut. Desa-desa di dekat Batavia hancur, ladang-ladang mereka hangus dan sumur-sumur mereka tercemar. Keluarga berduka atas kehilangan putra dan putri yang telah berjuang demi tujuan tersebut. Sultan Agung mengunjungi daerah-daerah yang hancur, menyampaikan kata-kata penghiburan dan menjanjikan bantuan untuk membangun kembali. Kemenangan bukan hanya sekedar merebut kembali tanah, tetapi juga menyembuhkan luka rakyat kita. Karena Batavia tidak dapat dipertahankan lagi, Belanda mulai mundur perlahan-lahan dari wilayah tersebut. Kapal-kapal meninggalkan pelabuhan dengan membawa barang rampasan yang masih bisa diselamatkan. Meninggalnya Gubernur Jenderal Kun dan kegagalan mempertahankan Batavia menghancurkan moral Belanda. Meskipun mereka mempertahankan keberadaannya di Hindia Timur, kekuasaan mereka di Jawa telah melemah tanpa dapat diperbaiki. Kepulauan ini terbukti terlalu luas dan tangguh untuk ditaklukkan sepenuhnya. Di Mataram, kemenangan itu menandai dimulainya periode pembaruan budaya dan politik. Sultan Agung melaksanakan reformasi untuk menyatukan wilayah-wilayah di bawah kekuasaannya, membangun pemerintahan pusat yang menghormati tradisi setempat. Istananya menjadi pusat bagi para cendekiawan, seniman, dan ahli strategi yang bekerja bersama untuk memperkuat kerajaan. Fokus Sultan Agung beralih dari perang ke pembangunan bangsa, memastikan fondasi visinya akan bertahan lama setelah masa pemerintahannya. Di desa-desa, kisah-kisah tentang pengepungan tersebut menjadi jalinan memori komunal. Para tetua menceritakan keberanian Wira Sangbayangan dan kecerdikan armada senyap, sementara anak-anak mempelajari lagu-lagu perlawanan yang mengusung semangat persatuan. Keluarga yang telah kehilangan orang yang dicintai menemukan pelipur lara dalam pengetahuan bahwa pengorbanan mereka telah berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Kisah-kisah ini melestarikan warisan perjuangan yang diwariskan sebagai peringatan dan inspirasi. Perlawanan tersebut telah memberdayakan para pemimpin lokal yang telah membuktikan keberanian mereka selama penyerangan ke Batavia. Para pemimpin ini, yang sekarang diakui sebagai gubernur daerah, bekerja bersama Sultan Agung untuk membangun kembali Jawa. Mereka mengorganisasi upaya rekonstruksi, memperbaiki sistem irigasi, dan memastikan hasil kebebasan dibagi rata kepada rakyat. Desentralisasi kekuasaan ini menciptakan kerajaan yang lebih kohesif dan stabil, yang berakar pada kepercayaan yang dibangun selama perlawanan. Meskipun Belanda mundur dari Batavia, mereka berkumpul kembali di benteng-benteng mereka yang tersisa di Hindia Timur. Bertekad untuk mempertahankan pijakan mereka, mereka mengalihkan fokus ke eksploitasi ekonomi daripada kendali militer langsung. Mereka menjalin aliansi yang tidak nyaman dengan para penguasa setempat, menunggu waktu yang tepat, dan belajar dari kesalahan mereka. Sultan Agung yang senantiasa waspada, mengantisipasi kembalinya Belanda dan memperkuat kerajaannya untuk mengantisipasi hal itu. Wira Sangbayangan, yang kini menjadi pahlawan terkenal, mengunjungi istana Sultan Agung untuk terakhir kalinya. Pekerjaan saya sudah selesai, Yang Mulia. Rakyat sudah memiliki kebebasannya, dan mereka tidak membutuhkan bayangan saya lagi. Sultan Agung memeluknya bak saudara, mengucapkan terima kasih atas pengorbanannya. Wira menghilang ke pedesaan, menjadi sosok legenda yang nasibnya masih menjadi misteri.
Bertahun-tahun setelah pengepungan, Sultan Agung mulai menyusun visinya untuk persatuan Nusantara. Para penasihatnya menyusun teks hukum dan budaya yang mencerminkan prinsip persatuan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dokumen-dokumen tersebut menjadi landasan pemerintahan di Mataram dan menginspirasi para pemimpin masa depan Nusantara. Impian Sultan Agung akan persatuan bukan lagi sebuah visi sesaat, melainkan sebuah cetak biru nyata untuk masa depan. Jatuhnya Batavia memberi pelajaran berharga bagi orang Jawa dan Belanda. Bagi masyarakat Jawa, hal ini membuktikan bahwa persatuan dan ketahanan mampu mengatasi musuh yang paling tangguh sekalipun. Bagi Belanda, hal ini menggarisbawahi kesia-siaan mencoba memaksakan kehendak mereka pada negeri yang sudah mengakar kuat dalam tradisi dan masyarakatnya. Pembelajaran ini membentuk dinamika kolonialisme di kawasan ini selama berabad-abad mendatang. Beberapa dekade kemudian, di sebuah desa yang tenang, seorang wanita tua menyalakan lentera di bawah pohon. Cucunya duduk di hadapannya, mendengarkan dia menceritakan kisah pengepungan Batavia. Ingat, Katanya, kebebasan tidak diberikan, itu diperjuangkan. Dan begitu menang, itu harus dihargai. saat cahaya lentera berkedip-kedip, cahaya itu menyinari wajah penduduk desa yang berkumpul, hati mereka berkobar dengan api perlawanan dan harapan yang abadi. Disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan versi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Dengan demikian ada kemungkinan terjadi perbedaan dengan cerita sejarah yang sesungguhnya. Demikian pula penggambaran tokoh dan latar yang ada juga merupakan sebuah ilustrasi dari para tokoh tersebut.